Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai franchise atau biasa disebut dengan waralaba. Oke, kita tinjau dulu dari pengertiannya. Franchise atau waralaba adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara dua atau lebih perusahaan, di mana satu pihak akan bertindak sebagai franchiser dan satu pihak yang sebagai franchisee, di mana di dalamnya diatur bahwa pihak franchisor sebagai pemilik suatu merek dari know-how yang terkenal, yakni memberikan hak kepada franchisee untuk melakukan kegiatan bisnis dari atau atas suatu produk, barang, atau jasa berdasar dan sesuai dengan rencana komersil yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya, dan diperbaharui dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi adalah mengenai pengertiannya ya. Nah, kemudian franchisee itu adalah suatu lisensi kontraktual yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, itu mengizinkan atau mengharuskan franchisee selama jangka waktu franchisee untuk melaksanakan bisnis tertentu dengan menggunakan nama khusus yang dimiliki atau berhubungan dengan pihak franchisor. Kemudian yang kedua, memberikan hak kepada franchisor untuk melakukan pengawasan berlanjut selama jangka waktu franchisee terhadap aktivitas bisnis franchisee oleh franchisee tersebut. Kemudian yang ketiga, mewajibkan pihak franchisor untuk menyediakan bantuan kepada franchisee dalam hal melaksanakan bisnis franchisee tersebut. 4. Mewajibkan pihak franchisee untuk membayar secara berkala kepada franchisor sejumlah uang sebagai imbalan penyediaan barang dan jasa oleh pihak franchisor. Nah, jadi dari pengertian ini sangat penting sekali ya, jadi peran dari franchisee maupun franchisor. Berikutnya kita bahas mengenai karakteristik yuridis dari franchisee. Ada beberapa hal karakteristik dari franchisee ini. Yang pertama adalah unsur dasar. Dalam setiap deal franchisee terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan ya. Dan 3 unsur ini benar-benar harus dipunyai oleh para franchisee. Antara lain, adanya pihak yang mempunyai bisnis franchisee yang disebut sebagai franchisor. Kemudian yang kedua, adanya pihak yang menjalankan bisnis franchisee yang disebut sebagai franchisee. Kemudian yang ketiga, adanya bisnis franchisee itu sendiri. Kemudian karakteristik yang kedua adalah produk bisnisnya unik. yakni unsur-unsur yang unik terdapat pada produk bisnis yang difranchisikan. Maksudnya, produk bisnis tersebut, barang ataupun jasa belum dimiliki orang lain dan belum beredar di pasaran selain dari yang dimiliki oleh pihak franchisor itu sendiri. Jadi kalau belum dimiliki oleh pihak lain itu disebut dengan produk unik. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah konsep bisnis total. Franchisee merupakan konsep bisnis total dengan menekankan pada bidang pemasaran. Karena itu, konsep franchisee tidak jauh bergerak dari konsep P4, yakni mengenai produk, yang kedua mengenai price atau harga, kemudian mengenai place atau tempat, dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Jadi benar-benar 4P ini harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang keempat dari karakteristik yuridis dari franchisee adalah franchisee itu memakai atau menjual produk. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hak dari franchisee untuk menggunakan atau menjual franchisee yang didapat dari franchisor kepada pihak lain. Kemudian yang kelima, franchisor menerima fee dan royalti. Sebaliknya, sebagai imbalannya,
pihak franchisor berhak memperoleh fee dalam berbagai bentuk dan royalti atas franchisee yang diberikannya kepada franchisee tersebut. Dan yang keenam, dari karakteristik yuridis, adanya pelatihan manajemen dan skill khusus. Karakteristik lain dari suatu franchisee adalah adanya pelatihan tertentu oleh pihak franchisor kepada pihak franchisee. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk mendidik dan melatih para manajer dari pihak franchisee tentang tata cara bagaimana mengelola bisnis franchisee tersebut. Kemudian karakteristik yang ketujuh, pendaftaran merek dagang, paten, atau hak cipta. Sering disebut-sebut bahwa hak milik intelektual ini, merek, paten, dan hak cipta merupakan inti dari seluruh konsep dagang tentang franchisee. Dan manfaat utama dari bisnis dengan sistem franchisee bagi franchisee itu sendiri adalah terbukanya kemungkinan baginya untuk dapat berbisnis dengan menggunakan merek dagang yang biasanya sudah cukup terkenal, atau hak paten dan hak cipta yang sudah marketable. Walaupun sebagai imbalannya untuk itu pihak franchisee harus membayar fee tertentu ya. Kemudian mengenai karakteristik yang ke-8, bantuan pendanaan dari pihak franchisor. Sering juga pihak franchisor sendiri atau dengan bekerja sama dengan suatu lembaga finansial menyediakan dana kepada pihak franchisee agar franchisee dapat menjalankan bisnis franchisee-nya. Karena itu tidak aneh jika pihak franchisor menginginkan juga keterbukaan dari pihak franchisee, termasuk keterbukaan dari segi manajemen dan keuangannya. Jadi ini merupakan keuntungan lain dari pihak franchisee, mengingat jika dia mencari sendiri pihak penyandang dana tanpa ada campur tangan pihak franchisor, telah mempunyai hubungan yang baik dengan pihak penyandang dana, ataupun karena dengan hal pendanaan, pihak franchisor bahkan dapat bertindak sebagai penjamin dari perolehan dana tersebut. Kemudian karakteristik yang nomor 9, pembelian produk langsung dari franchisor. Dalam suatu sistem franchisee, biasanya sebagian atau seluruh produk yang akan diolah dengan sistem franchisee dan franchise harus dipasok oleh pihak franchisor atau ditentukan pemasoknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama agar produk hasil franchisee dapat dijaga dari segi kualitasnya maupun dari segi keseragamannya. Juga dengan sistem demikian, berarti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang-barang yang akan diolah tersebut menjadi lebih ringan, mengingat adanya pembelian produk dalam jumlah yang besar. Seperti itu ya. Kemudian karakteristik yang ke-10, bantuan promosi dan periklanan dari franchisor. Agar suatu bisnis dapat berkembang dengan baik, maka bisnis tersebut harus menyisihkan sebagian dana untuk keperluan promosi, apapun bentuknya. Maka salah satu keuntungan dari bisnis dengan model franchisee adalah bahwa biasanya produk dengan trade name dari franchisee tersebut telah dikenal secara meluas di pasaran. Seperti itu ya. Oke, itu mengenai karakteristik dari unsur franchisee. Kemudian poin berikutnya kita akan membahas mengenai biaya-biaya dalam transaksi franchisee. Jadi dalam transaksi franchisee juga tidak terlepas dari komponen biaya-biaya. Nah, adapun komponen-komponen biaya antara lain, yang pertama adalah royalti. Royalti merupakan pembayaran oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor sebagai imbalan dari pemakaian hak franchisee oleh franchise. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pembayaran royalti ini pada suatu waktu dalam jumlah tertentu yang sebelumnya tidak diketahui. Akan tetapi sistem yang lebih sering justru
pembayaran franchisee fee dengan memakai sistem persentase tertentu dari omset franchisee. Kemudian franchisee fee merupakan bayaran yang harus dilakukan oleh pihak franchise kepada pihak franchisor yang merupakan biaya franchise yang biasanya dilakukan dengan jumlah tertentu yang pasti dan dilakukan sekaligus dan hanya sekali saja, dibayar hanya pada tahap saat franchisee akan dimulai atau pada saat penandatanganan akta franchisee. Kemudian direct expense. Ini merupakan biaya langsung yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan atau pengembangan suatu bisnis franchisee. Misalnya terhadap pemondokan biaya yang akan menjadi pelatih dan fee-nya. Maksud saya mengenai biaya pelatihan, fee tersebut dan biaya pada saat pembukaan. Dianjurkan agar pos-pos biaya tersebut hendaknya sudah ditentukan dengan jelas dalam kontrak franchisee itu sendiri. Dan adanya biaya sewa. Walaupun sesungguhnya kurang lazim, ada beberapa franchisor yang ikut juga menyediakan tempat bisnis. Maka dalam hal demikian, pihak franchisee harus membayar harga sewa tempat tersebut kepada pihak franchisor. Sebaiknya bayaran ini juga terlebih dahulu ditetapkan bersama secara tegas agar tidak timbul diprotes atau komplain di kemudian hari. Kemudian marketing dan advertising fees. Karena pihak franchisor yang melakukan marketing dan iklan, maka pihak franchise mesti juga ikut menanggung beban biaya dengan menghitungnya baik itu secara persentase dari omset penjualan ataupun jika ada marketing atau iklan tersebut. Jadi segala sesuatu itu harus dibicarakan antara kedua belah pihak. Kemudian biaya yang terakhir adalah segment fee. Yang dimaksud dengan segment fees adalah biaya yang harus dibayar oleh pihak franchise kepada pihak franchisor. Jika pihak franchise tersebut mengalihkan bisnisnya kepada pihak lain, termasuk bisnis ini yang merupakan objek dari franchisee oleh pihak franchisor, biaya tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan persiapan pembuatan perjanjian penyerahan, pelatihan pemegang franchise yang baru dan sebagainya. Nah, seperti itu ya mengenai biaya-biaya yang timbul dalam franchisee. Yang berikutnya mengenai dasar hukum franchisee ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam dasar hukum ini. Kita masih dapat menemukan pengaturan tentang franchisee di sana-sini dalam hukum positif di Indonesia tentang dasar hukum dari berlakunya franchisee. Antara lain, yang pertama adalah peraturan khusus. Terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang franchisee, khususnya yang berkenaan dengan tertib administrasinya, sehingga hal ini sangat membantu untuk mendapatkan praktek franchisee yang baik. Yang kedua, perjanjian sebagai dasar hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum dikenal suatu asas yang disebut sebagai asas kebebasan berkontrak. Maksudnya, para pihak bebas melakukan kontrak apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasaan, kesopanan, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum. Bahkan diakui oleh undang-undang bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan berlaku seperti kekuatan berlakunya suatu undang-undang. Lihatlah contohnya adalah pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Karena itu, suatu perjanjian franchisee yang dibuat oleh para pihak yaitu franchisor dan franchisee berlaku sebagai undang-undang pula bagi mereka. Kemudian dasar hukum yang ketiga adalah hukum keagenan sebagai dasar hukum. Terdapat beberapa masalah keagenan ini. Di samping berlakunya pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian keagenan, berlaku juga pasal-pasal KUH Dagang tentang makelar dan komisioner dan ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif seperti berbagai ketentuan dari Departemen Perindustrian
Departemen Perdagangan, dan sebagainya. Yang menjadi persoalan, apakah terdapat hubungan keagenan dalam suatu transaksi franchisee? Dengan perkataan lain, apakah seorang franchisee dapat dianggap sebagai agen dari pihak franchisor? Apabila kita melihat sifat dan hakikat dari hubungan bisnis franchisee, hingga kita simpulkan bahwa sebagai substantif, maksud saya secara substantif, tidak ada unsur keagenan di dalamnya. Sebab sungguh pun ada hubungan internal yang intens antara franchisor dengan franchisee. Tetapi hubungan eksternal antara franchisee dengan pelanggannya tidaklah mengaitkan dengan hubungan internal tersebut. Yang keempat, undang-undang, merek, paten, dan hak cipta sebagai dasar hukum. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis franchisee sangat terkait erat dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan merek, paten, atau hak cipta. Sehingga mau tidak mau perundang-undangan di bidang paten, merek, dan hak cipta berlaku dalam bisnis franchisee tersebut. Yang kelima adalah mengenai perundang-undangan lain sebagai dasar hukum. Masih banyak perundangan, maksud saya undang-undang yang lain yang berlaku terhadap bisnis franchisee ini. Dan hal ini sangat bergantung kasus per kasus dari franchisee tersebut. Sehingga dalam hal ini tentu saja undang-undang yang tidak disebutkan di sini adalah perjanjian antara kedua belah pihak, yakni franchisor dan franchisee itu sendiri. Jadi banyak sekali undang-undang yang tidak terkait dengan hal ini. Oke, itu mengenai dasar hukum dari franchisee. Kemudian mengenai tata tertib hukum franchisee. Jadi agar terdapat ketertiban secara hukum bagi pelaksanaan suatu franchisee, diperlukan tindakan-tindakan ketertiban. Antara lain, yang pertama, suatu franchisee harus didaftarkan. Kemudian yang kedua, suatu franchisee haruslah memegang teguh pada prinsip keterbukaan informasi. Yang ketiga, diperlukan suatu asosiasi franchisee yang tangguh. Keempat, perlu suatu kode etik franchisee. Yang kelima, perlu guidelines oleh pemerintah terhadap klausa-klausa yang baku terhadap kontrak franchisee. Nah, itu tadi materi mengenai franchisee. Apabila ada pertanyaan bisa Anda tulis di kolom komentar. Jadi cukup sekian, jaga terus motivasi dan semangat belajar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.